Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk guru-guru SD, orang tua, dan calon pendidik. Yaitu yang akan kita bahas adalah model pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Apa saja model-model dan bagaimana penerapannya? Yuk kita mulai. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa itu model pembelajaran. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita pahami dulu apa itu dari model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka atau pola yang digunakan guru untuk mengatur proses belajar mengajar supaya lebih terarah dan efektif. Dengan model pembelajaran yang tepat, siswa jadi lebih aktif, kreatif, dan senang belajar. Nah, kenapa harus inovatif? Kalau ditanya kenapa harus inovatif, karena dunia pendidikan terus akan lebih berkembang zaman demi zaman. Anak-anak sekarang tumbuh di zaman digital, jadi metode belajar juga harus lebih menarik, menantang, dan sesuai dengan zaman tersebut. Model pembelajaran inovatif itu dapat membantu siswa untuk lebih berpikir kritis, bekerja sama, menyelesaikan masalah dan lebih mandiri dalam pembelajaran. Nah, adapun contoh model pembelajaran inovatif di sekolah dasar yaitu yang pertama model problem based learning. Di sini siswa diberikan masalah nyata yang harus mereka pecahkan. Contohnya, bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah tetap bersih, siswa berdiskusi, mencari informasi, dan presentasikan solusi mereka. Yang kedua adalah model project based learning atau bisa disingkat dengan PJBL. Nah, di sini siswa belajar melalui proyek nyata, hasil akhirnya bisa berupa poster, video, atau karya lainnya. Buat mini taman sekolah. Nah, contoh yang ketiga yaitu model discover learning, yaitu guru memberikan petunjuk siswa yang menemukan sendiri konsep pembelajarannya. Contohnya yaitu guru menyediakan berbagai benda, siswa mencari tahu sendiri mana yang termasuk benda padat, cair, gas, dan selanjutnya. Nah, dan yang selanjutnya yaitu model cooperative learning atau belajar berkelompok. Di sini siswa belajar dalam kelompok kecil, saling membantu memahami materi satu sama lain. Contohnya yaitu seperti berdiskusi kelompok tentang cerita rakyat di Indonesia. Nah, ada beberapa tips menerapkan model pembelajaran inovatif. Yang pertama, kita harus sesuaikan dengan usia dan kemampuan siswa sekolah dasar tersebut. Dan yang kedua adalah gunakan media yang menarik seperti gambar, video, atau benda nyata. Dan yang ketiga adalah berikan kesempatan siswa untuk aktif berpendapat dan bertanya terhadap siswa-siswa lain. Nah, dan yang terakhir yaitu jangan takut mencoba hal baru dalam mengajar. Adapun peran guru dalam pembelajaran inovatif yaitu yang pertama sebagai fasilitator, yaitu membantu siswa menemukan jawabannya sendiri. Yang kedua adalah motivator, menumbuhkan semangat belajar untuk siswa. Yang ketiga adalah mediator, menjembatani siswa dengan sumber belajar yang relevan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, menilai proses dan hasil belajar siswa bukan hanya dinilai akhirnya, tapi nilainya di kesehariannya, bagaimana dia proses belajar mengajar harus dinilai oleh seorang guru. Nah, adapun manfaat pembelajaran inovatif yaitu seperti yang pertama itu adalah siswa lebih aktif dan kreatif. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan siswa menghadapi tantangan zaman yang serba cepat. Setelah itu, adapun tantangan dan solusinya yaitu tantangan yang mungkin dapat dihadapi guru ketika membuat pembelajaran inovatif yaitu suasana dan prasarananya terbatas, waktu pelajaran yang singkat, belum semua guru juga familiar dengan teknologi. Solusinya adalah
memanfaatkan media sederhana dan lingkungan sekitar, kolaborasi dengan guru lain, mengikuti pelatihan atau webinar pendidikan. Dan yang terakhir yaitu belajar secara bertahap menggunakan teknologi. Adapun karakteristik model pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran inovatif tidak hanya tentang metode baru, tapi memiliki ciri-ciri utama, yaitu yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan lebih kreatif. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran dengan baik. Dan yang selanjutnya, mengaitkan materi dengan konteks kehidupan yang nyata, supaya siswa lebih mengerti untuk pembelajaran tersebut, lebih cepat menangkap untuk pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar siswa. Dan yang terakhir yaitu lebih fleksibel sesuai kebutuhan siswa dan lingkungan. Jadi kesimpulan dari model pembelajaran inovatif merupakan jawaban atas tantangan pendidikan masa kini yang menuntut kreativitas, fleksibilitas, dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Melalui berbagai model seperti problem-based learning, project-based learning, discovery learning, blended learning, dan cooperative learning, pembelajaran menjadi lebih menarik, bermakna, dan relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Pembelajaran tidak lagi berfokus pada guru sebagai sumber utama pada menuntut ilmu, melainkan menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar yang aktif, kreatif, dan mandiri. Dalam penerapannya, model pembelajaran inovatif membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan abad 21, seperti berpikir lebih kritis, kemampuan memecahkan masalah, berkolaborasi, dan memanfaatkan teknologi yang baik. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang mengarahkan siswa menemukan dan membangun sendiri pengetahuannya. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan fasilitas atau waktu pembelajaran yang singkat dan kurangnya sarana prasarana, dengan kreativitas dan semangat belajar guru dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, dengan menerapkan model pembelajaran inovatif sejak dini di sekolah dasar, diharapkan siswa tidak hanya memiliki pengetahuan akademis yang kuat, tetapi juga siap menghadapi tantangan kehidupan yang nyata. Pendidikan hanya bukan sekedar mempersiapkan anak untuk lulus ujian, melainkan lebih menyiapkan mereka untuk lebih menjadi pribadi yang cerdas, yang mandiri, dan berkarakter mulia. Melalui pembelajaran inovatif, guru turut serta membentuk generasi masa depan yang lebih baik dan siap menghadapi perubahan zaman. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan kali ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.